Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kelas 7 bab 3 ya. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran di materi ini Ibu harapkan yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quotes tentang sholat dan dzikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Anak-anak, pantun dulu yuk. Ayo, Cari barang lama di gudang, cakep, mengikat pagar dengan kawat, cakep, jadikan hidup lebih terang, cakep. sholat 5 waktu jangan terlewat. Anak-anak yang hebat, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa sholat harus dilaksanakan? Siapa yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Dan kenapa kita harus sholat dan berzikir? Selanjutnya, bagaimana agar sholat dan dzikir senantiasa istiqomah? Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi, marilah kita simak video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, yang pertama makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan dengan doa atau doa meminta kebaikan. Secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Anak-anak, dalil sholat dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, tidak hanya di dalam Al-Quran, tentang sholat dijelaskan juga dalam hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula, orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Anak-anak yang hebat, nah untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan makna zikir. Zikir secara bahasa ialah ingat.
Adapun secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Anak-anak, adapun dalil zikir diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, jangan lupa untuk hari ini kita berzikir ya. Nah, ada beberapa cara untuk kita berzikir. Yang pertama, zikir dengan ucapan. Kemudian, zikir dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, zikir dengan hati. Anak-anak yang hebat, selanjutnya Ibu akan jelaskan hikmah sholat dan zikir. Ada beberapa hikmah dari sholat dan zikir. Yang pertama, menguatkan akidah. Kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Yang selanjutnya yaitu melatih berdisiplin. Hikmah yang selanjutnya membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, hikmah dari sholat dan zikir mewujudkan akhlak yang mulia. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian, zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Selanjutnya, melatih berdisiplin. Yang selanjutnya, membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Yang terakhir, dari hikmah melaksanakan sholat dan zikir yaitu mewujudkan akhlak yang mulia. Nah, penjelasan yang Ibu sampaikan semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi ya, anak-anak hebat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Ibu pesan, sholatlah sebelum disolatkan. Kemudian jagalah sholatmu dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.